Shalom, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjadi sahabat terbaik bagi kita semua. Shalom Ibu Dorcas. Shalom, shalom semuanya. Bu, kan nih lagi hits ya Bu ya tentang dukun-dukun ya Bu ya. Nah, ada yang bilang itu real, ada yang bilang juga nggak real. Tapi menurut alam roh Tuhan itu bagaimana ya Bu? Itu ada nggak sih Bu hal seperti itu? Ya, sebenarnya bukan menurut alam roh Tuhan ya, menurut kekristenan atau menurut firman Tuhan gitu. Ya, kita harus tahu bahwa di dalam kekristenan itu juga ada tingkatan-tingkatan alam roh. Ya, alam maut, kemudian alam materi, dan Efesus 6 mengatakan di atas alam materi ada alam rohnya setan-setan atau iblis. Dan setan iblis juga memang ada. Di kitab suci atau di Bible atau Alkitab itu juga ada iblis, ada setan, ada roh jahat, ada kuasa kegelapan. Nah, jadi itu ada. Kemudian sesudah alam rohnya setan-setan, naik satu tingkat yang paling tinggi adalah alam supranaturalnya Allah, di mana di situ tempat tinggal yang didesain oleh Allah Bapa untuk menjadi tempat tinggal kita secara roh sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus, disucikan, dilayakkan oleh darah Yesus. Tinggal di sana supaya kita sekarang berada di level atau tingkat satu tingkat lebih tinggi daripada tingkat tempat tinggalnya roh jahat dan setan. Itu sebabnya Yesus juga berkata, "Aku sudah memberimu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking." Nah, sebenarnya dimaksud oleh Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking itu bagaimana? Kita perlu dibaptis Roh Kudus dan kita setiap saat diberi hak untuk mengambil atau menerima urapan kuasa Roh Kudus yang bisa kita alami berkali-kali. Dan ketika kita dibaptis Roh Kudus, supaya kita sekarang dipindahkan daerah tempat tinggal secara rohani ada di alam supranaturalnya Allah. Jadi di sini satu tingkat lebih tinggi daripada alam rohnya setan dan iblis, makanya kita diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Artinya setan dan iblis karena berada di level atau tempat di bawah kita, dia ada di bawah kaki kita. Jadi kita tidak perlu takut, termasuk kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Jadi walaupun ada setan, ada roh jahat, ada iblis, tapi kita orang yang sudah dibayar lunas oleh darah Yesus, kita sudah dibaptis Roh Kudus, kita sudah dipindahkan daerah tempat tinggal, ada di dalam alam rohnya Allah atau supranaturalnya Allah. Kita berada di satu tingkat lebih tinggi daripada tempat tinggalnya iblis, setan, roh jahat dan kuasa kegelapan. Termasuk kita diberi kuasa menahan atau kita mempunyai kuasa dan kekuatan untuk tidak bisa diserang oleh mereka. Jadi apa yang kita perlu takutkan? Mereka ada di bawah kaki kita kok. Tinggal kita injak saja dalam nama Yesus. Dia pun sudah kalah 2000 tahun yang lalu dengan kehidupan dan kebangkitan Yesus. Apalagi kita sekarang yang sudah menjadi anak-anak Allah. Kita tidak berada di daerah tempat tinggal di bawah mereka, tapi mereka yang di bawah kaki kita. Itu nomor satu. Bahwa itu tidak bisa dipungkiri, iblis, setan, roh jahat ada. Nah, karena ada di alam roh iblis, setan, dan roh jahat, kemudian dunia orang mati, akhirnya dimanfaatkan oleh roh-roh yang bukan dari Allah juga. Untuk apa? Menipu manusia. Kalau punya masalah atau sakit, bukan mencari Tuhan. Kan setan memang pembohong, penipu.
Tapi cari mereka. Cuma mereka sekarang menampakkan diri mau nolong masalah orang, bukan berupa hantu yang wah atau peri yang cantik. No. Tapi melalui apa? Orang-orang lagi, manusia. Karena kan alam roh itu membutuhkan satu wadah, satu alat yang bisa dipakai dari alam roh. Baik alam rohnya Allah, alam roh setan-setan, roh jahat, membutuhkan medium. Nah, orang-orang di dunia yang haus biasanya ya, haus untuk diakui orang, mungkin motivasinya ini untuk menolong orang, tapi juga ada yang dijadikan profesi karena harus menjalani kehidupan dengan segala kebutuhannya. Ini bisa mendatangkan uang dan sebagainya. Nah, itu akhirnya dipakai supaya apa? Supaya mereka manusia yang diciptakan Allah, nggak cari penciptanya, nggak cari Allah. Walaupun mereka bilang, oh, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya kepada ini, kepada ini, kepada ini. Beberapa kepercayaan ada di dunia, tapi mereka tidak tahu bahwa sebetulnya itu bukan pure murni daripada Allah. Nah, itu sebabnya setan dan iblis punya medium ketika orang-orang yang mau melakukan seperti ini dengan dalih menolong orang, membantu orang, atau ya sebagai profesi dan sebagainya, atau gua sakti dan sebagainya, gitu ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh mereka dan ya ini tentu nggak mau mengerti. Mereka juga memang nggak mengerti dan mereka juga nggak sadar kalau ternyata yang bekerja itu dari alam roh mana, gitu loh. Karena kalau kita dari alam roh Tuhan itu membutuhkan mata roh yang terbuka, telinga roh yang terbuka, sebab Roh Kudus yang akan memberikan penglihatan, pendengaran secara roh, dan itu real, bukan dari karena belajar ilmu ini, belajar ilmu itu, berguru pada ini, berguru pada itu. No. Tapi ketika seorang, kalau kita anak-anak Allah tulus, haus, lapar, dan memang itu bukan dijadikan profesi untuk mendapatkan uang, karena kehidupan kita yang bertanggung jawab Tuhan. Berkat surgawi aja diberikan pada kita dalam Yesus Kristus yang ada dalam diri kita. Jadi tidak dijadikan profesi karena mendatangkan uang. Adapun ketika nanti mendapatkan rezeki seperti itu berkat, tapi bukan semata-mata karena dia berprofesi sebagai pelihat, sebagai orang yang sakti. Nah, ketika orang Kristen tulus dan rindu, dia memang mau mengalami hal yang indah untuk bisa memuliakan Tuhan. Ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan kemudian dia tahu bahwa itu adalah hak yang diberikan oleh Bapak Surgawi bagi kita. Kalau hak itu kan diambil boleh nggak boleh, tapi kalau kita cerdas kita ambil. Kalau enggak ya udahlah, yang penting aku ke gereja, yang penting aku sudah berbahasa roh gitu ya. Nah, itu adalah hak dan itu bisa diberikan, sehingga walaupun dulu dia sebelum bertobat, yang namanya ramalan, kuasa-kuasa kayak begini dia tidak pernah datengin. Yang namanya dukun, namanya gua sakti, gua orang bilang, tidak pernah bersangkutan dengan itu. Mungkin dia dulu mempercayai
sesuatu tapi kepada Tuhan, Ya. walaupun di luar Kristus ya. Nah, ketika dia bertobat, kemudian dia tulus, dia rindu, dia tahu haknya, dia minta. Dan firman bilang, pada siapa minta, Bapak Surgawi akan memberikan. Memberi. Dia minta, mata rohnya terbuka, telinga rohnya terbuka, kemudian mulai dapat vision, penglihatan. Kalau melihat ada, misalkan, oh, di sini pernah ditanam barang-barang yang ada mantra dulu untuk keselamatan. Dia bisa tahu, dan ketika dibongkar betul ada. Nah, itu bisa terjadi, tapi karena Roh Kudus. Iya. Nah, itu namanya karunia membedakan roh. Dan ini kerjasama, karunia marifat. Karena apa? Dulu mungkin 10 tahun yang lalu dia nanam-nanam dari orang yang katanya bisa memberi keselamatan, menenangkan keluargamu dan sebagainya, gitu ya. Nah, kita bisa tahu karena apa itu bekerjanya karunia marifat. Dan kerjasama lagi dengan karunia hikmat, di mana hikmat itu untuk memecahkan masalah. Jadi ini ketika dibongkar ternyata ada, gimana ini? Nah, hikmatnya bakar saja, ternyata sesuai dengan firman. Yang bukan dari Allah itu harus dibakar habis. Karena itu barang tumpas. Bukan mendatangkan berkat, bukan mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kesembuhan, bukan mendatangkan sukacita dan ketenangan, tapi malah mendatangkan penumpasan. Sakit yang terus antar anggota keluarga gitu ya. Anggota keluarga ribut terus, kayak di rumah tidak ada ketenangan, atau ya yang lain-lain yang karena itu membuat celah terbuka, justru malah tertipu oleh setan. Iya. Gitu. Tapi kalau pure dari Tuhan, solusi yang terjadi sakit betul sembuh. Anggota keluarga ribut terus, ternyata karunia Roh Kudus membedakan roh dan marifat memberitahu di depan pintu dulu pernah ditanam-tanam. Nih ada bungkusan warna putih, ada rambut diikat. Nah, jadi akhirnya ketika dibongkar ada, bakar. Nah, jadi dari Tuhan itu pasti real. Iya. Karena memang orisinil itu dari Tuhan. Tuhan. Jadi kuasa seperti memang orisinil itu dari Tuhan. Tapi setan iblis mau dia diakui manusia, mau dia dipuja manusia, dia mau dipercaya manusia, dia mau menguasai manusia, membelokkan hati dan iman manusia kepada Allah yang menciptakannya. Nah, dia pakai cara-cara seperti itu. Nah, kita sebagai anak-anak Allah jangan terkecoh. Iya. Bahkan kita berdoa saja punya kuasa. Iya. Berdoa saja, Bapak Surgawi, ada damai sejahtera dalam rumahmu. Sekarang tidak ada roh kekacauan, tidak ada roh-roh pertengkaran. Kalau dulu pernah ada yang nanam, kalau misalkan belum terbuka mata roh dan telinga rohnya, pernah ada yang nanam ini itu, kuasanya bukan dari Allah. Aku hancurkan dalam nama Yesus. Dan sekarang aku takhirkan seluruh tanah bangunan ini dengan kuasa darah Yesus yang luar biasa. Sekarang rumah ini ada sukacita surgawi, ada damai serawi, berkat melimpah-limpah. Apalagi kalau sudah bisa melihat, Iya. sudah bisa mendengar. Dan itu yang sering terjadi dalam pelayanan saya. Dan bukan berarti saya orang pintar atau orang sakti. No, saya anak Allah. Iya. Seperti orang Kristen yang lain. Tapi kesungguhan hati saya, iman saya, dan motivasi saya menjadi orang Kristen dengan begitu banyak diberi kepercayaan untuk mendapatkan fasilitas surga yang luar biasa, melebihi kekuatan dan kuasa apapun. Nah, saya punya
motivasi untuk memuliakan dia. Ya, saya dapatkan itu. Yang dulu jauh berbeda dengan kehidupan saya, dengan kepercayaan saya yang dulu. Dulu istilahnya kalau orang India bilang nehi. Nehi, tidak ya, ebe ya artinya ya. Woi, kamu pintar bahasa India. Enggak boleh. Itu enggak boleh. Artinya saya tidak dilatar belakangi dan dikelabui oleh sisa masa lalu saya. Pure murni ini. Tapi sekarang saya melihat ketika satu keluarga, ibunya kerja, bapaknya kerja, tapi ibunya karena ibunya itu cukup sensitif. Karena untuk mengalami ini juga tergantung dari kesensitifan manusia itu. Nah, kalau dia pulang dari kerja, dia kalau di rumah udah gelisah. Jadi kalau pulang kerjanya ganti baju, pergi lagi ngajak suaminya. Itu sampai menjelang malam. Baru malam udah tidur, udah capek kan, baru bisa tidur. Itu tiap hari. Dia memang bukan orang Kristen. Ya. Dan ketika saya pelayanan di kotanya, saya datang ke rumahnya. Saya padahal tidak tahu ada kasus begitu. Tapi karena saya dibawa ke rumahnya, Roh Kudus seperti bercerita. Tahu tidak, istrinya itu tidak betah tinggal di rumah setiap pulang kerja. Selalu pengen kabur. Malam baru capek tidur. Besok begitu lagi kerja, pulang sebentar, makan, ganti baju, pergi lagi. Itu sudah berbulan-bulan. Nah, kenapa? Ini Roh Kudus yang menerangkan, Feb. Ya, Bu. Roh Allah, Roh Kudus itu, Roh Ilahi. Ini bagi orang Kristen yang tahu bahwa kita diberi otoritas dan hak seperti itu yang luar biasa. Oleh karena kita sudah dibenarkan, dikuduskan, dan kita sudah berdamai dengan Dia. Kita menjadi anak-anaknya. Pewaris kerajaan Allah itu juga bukan soal materi, juga pewaris pribadi Allah, kesanggupan Allah yang supranatural. Ya. Makanya kuasanya diberikan kepada Yesus, yaitu kuasa lurus sama diberikan pada kita. Kemudian Roh Kudus berkata, kenapa? Karena di kantornya dia itu cukup melejit jabatannya. Jadi ada satu orang temannya yang sangat iri kepada dia. Dia pergi ke katanya orang pintar. Nah, terus jelas sekali saya lihat ada bungkusan. Kemudian bungkusannya diikat pakai rambut. Dan di dalam bungkusan itu ada jarum. Terus kemudian ada bunga-bunga yang juga dibungkus kain putih yang lain. Saya sampaikan kepada keluarga itu. Ya. Roh Kudus berkata pada saya, maaf walaupun saya orang Kristen, tapi saya diberi penglihatan begini dan keluarga itu tahu kalau saya bukan berlatar belakang yang kayak begitu. Ya. Jadi jelas ini bukan kuasa persetanan, bukan. Saya ceritakan dengan detail bla 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 bla. Hah? Masa? Tapi kalau kata suaminya, kalau teman istri saya banyak iri pasti karena istri saya pom. Ya padahal naik itu kan karena dia cerdas, pinter, bertanggung jawab, prestasinya bagus, ya dipercaya dong sama pimpinannya. Nah kemudian coba bongkar, itu ada di depan pintu pagar. Nah mengapa di depan pintu pagar? Roh Kudus juga menjelaskan karena pagarnya selalu dikunci. Kalau dia nanamnya di sini depan rumah juga pada disemen dikasih tegel keramik. Iya. Ya gimana mungkin? Nah kalau di depan pintu pagar di luar sana, kan di luar nggak mencurigakan dan luar pagar tanah. Oke, sebelah mana? Kanan. Roh Kudus bilang kanan, saya bilang kanan. Dibongkar pakai
Kalau di Jawa Tengah itu namanya linggis. Iya. Linggis ya. Sama suaminya bener. Itu kira-kira jam setengah 12 malam kami, karena saya di rumahnya jam-jam dari mulai jam 9 terus kita ngobrol kiri kanan sampai jam segitu dibongkar, ternyata betul persis ada. Hah, betul ada. Diapakan ini? Saya bilang kita bakar. Saya bakar dengan berdoa dulu, dan jangan takut dalam membakar hal begini, karena sekali lagi kita dapat perlindungan kuasa darah Yesus, dan kita sudah diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking dalam nama Yesus, dan kita juga diberi kuasa untuk menahan kekuatan atau serangan balik, kalau orang Kristen bilang transfer spirit dari kuasa-kuasa. Jangan takut, kita sudah dapat 3 hal itu. Jadi saya dengan berani walaupun tengah malam saya bakar habis. Apa yang terjadi? Malam itu udah istrinya tidur dengan Tibra, dan sesudah malam itu sampai sekarang, karena itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu, karena banyak sekali kejadian begitu yang Tuhan ajarkan, latih dan celikan di depan mata kita. Tapi ingat, karunia begini itu harus pure dan murni. Kalau enggak, kadang-kadang kecampur masa lalunya, kecampur kuasa-kuasa lain. Ini harus pure murni dari Roh Kudus. Nah, ibu ini kemudian mulai betah tinggal di rumah, senang biasa aja lah, normal. Sampai sekarang udah sepuh. Waduh, cucunya udah berapa belas dan sehat terus, nggak pernah sakit. Nah, ini karena dari Tuhan. Dan saya tidak perlu tirakat. Saya tidak perlu, aduh ada syarat khusus, no. Number 1 is hati suci, motivasi tulus untuk kemuliaan Tuhan, dan bukan dijadikan sebagai profesi, tapi pelayanan. Karena kita mengasihi umat Allah, dan juga faith, iman. Dan kuasa Roh Kudus yang luar biasa, serta karunia Roh Kudus. Nah, itu yang bisa terjadi. Jadi dibilang nggak ada, sebenarnya kalau betul-betul bisa melihat ke alam roh, ada. Karena di kitab suci setiap kepercayaan juga ada setan, ada iblis. Cuma sekarang kita ini posisinya gimana? Kalau kita anak Allah, kita sadar 3 hal tadi, ya kita nggak akan dapat apa-apa serangan dari mereka. Bahkan kita bukan diserang mereka, kita yang menghancurkan serangan mereka. Dan mata roh terbuka untuk apa? Ketika serangan itu mau datang, kita udah lihat, kita tolak, kita hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setan lihat kita, masa kita nggak lihat dia? Tuhan juga adil. You kan harus menang atas setan. Tak buka mata roh. Nah, dan hidup memang melekat dengan Tuhan. Itu yang saya alami. Tapi kita tidak boleh percaya dan takut akan hal itu, apalagi anak-anak Allah. Tapi kita yang menghancurkan mereka, karena mereka sudah ada di bawah kaki kita. Dan jangan dijadikan pegangan. Wow, itu sangat tidak berkenan di hati Tuhan. Karena ada kuasa yang lebih daripada kuasa dan kekuatan apapun. Ada karunia Roh Kudus yang begitu hebat, lebih daripada karunia apapun. Sekalipun orang mempelajari itu sampai tahunan, sampai wow kayak apa. Tapi kalau kita hanya ketulusan hati, iman kepada Tuhan, dan juga tadi apa, motivasi. Untuk memuliakan Tuhan, dan betul-betul bukan profesi, tapi sebuah pelayanan. Untuk menjawab masalah orang, karena kita mengasihi umat Allah. Gitu. Adapun berkat, Tuhan sendiri yang ngatur. Jangan pernah takut, dan jangan aku kan udah nolong dia begini, kasih saya ini, kalau enggak kasih kemudian kita lain kali enggak mau bantu. Enggak gitu. Jauh dari kehidupan kita. Itulah ketulusan hati anak-anak Allah. Tulus seperti merpati. Tapi tetap cerdik seperti ular, karena roh hikmat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Dan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biar penjelasan yang singkat tapi padat ini dimengerti oleh setiap pemirsanya.
Dan biar anak-anak Allah mengalami lawatan urapan Roh Kudus yang luar biasa. Amin. Dan terbuka mata rohnya, telinga rohnya, sehingga mereka mengerti akan setiap kebenaran kerajaan Amin. Allah. Terima kasih Bapa, dan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan untuk serangan musuh terjadi atas kami anak-anak Allah. Amin. Bahkan 9 karena Roh Kudus. Terima sekarang. Amin. Dan kau harus menolong banyak orang. Tidak usah pusing soal berkat, karena itulah bagian tanggung jawab Tuhan. Bagian kita tidak mengkomersilkan, tapi untuk kita memuliakan Tuhan dan kita menjadi berkat Amin. untuk banyak orang. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau Anda punya masalah, silahkan kirim ke WhatsApp nomor 089323589989. ya, akan kami bahas di Yesus Sahabatku dengan pimpinan Roh Kudus dan sesuai firman Tuhan, serta kami akan dukung Anda dalam doa-doa Amin. kami. Haleluya, kita punya Yesus, sahabat yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.